Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my YouTube channel. Saya Yuni Novia Karneli. Pada video kali ini saya akan menceritakan atau menjelaskan materi pada mata kuliah Manajemen Humas, di mana saya diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD. Dan pada video kali ini saya akan membahas materi tentang bagaimana cara kita membentuk citra lembaga. Terlebih dahulu, teman-teman silakan di like, comment, share, and subscribe ya di YouTube ini. Terima kasih. Nah, pada kali ini kita harus mengetahui bagaimana cara kita membentuk citra lembaga dalam suatu perusahaan atau dalam suatu organisasi ataupun dalam suatu lembaga pendidikan. Karena hal ini sama dengan jika kita melihat citra dalam konteks personal, di mana itu kita bawakan ke dalam diri kita, maka layak sebenarnya itulah yang berlaku dalam sebuah lembaga, pada sebuah organisasi, sebuah perusahaan, sebesar apapun perusahaannya. Nah, sekarang kita coba lihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Sanda Oliver pada tahun 2006 mengatakan bahwa istilah citra itu adalah menggambarkan atau gambaran tentang sikap mental, tentang ide yang dihasilkan oleh seseorang dalam suatu organisasi atau kepribadian yang menggaris bawahi dan akhirnya terbentuklah sebuah citra kepribadian atau personality yang ditunjukkan kepada masyarakat sekitar atau kepada publik, baik itu publik eksternal maupun itu publik internal. Kalau misalnya dalam suatu lembaga atau dalam suatu organisasi, apakah itu dapat diketahui oleh publik internal ataupun publik eksternal. Jadi sedikit saja gitu, satu kesalahan, kadang-kadang image itu dibawa oleh orang lain pada publik Anda tentang seberapa hebatnya Anda, atau seberapa hebatnya suatu organisasi, atau seberapa hebatnya suatu lembaga, atau seberapa hebatnya suatu perusahaan tersebut, atau seberapa hebatnya kegalauan Anda sebagai suatu kepribadian. Nah, maka dari itu istilah berbuat sesuatu itu sebenarnya harus kita pikirkan dan kita desain sedemikian rupa. Karena apa? Mengatakan atau mengucapkan, kadang-kadang kita harus mengoreksi apakah yang kita ucapkan itu dapat diterima oleh orang pendengar dengan baik, apakah kata-kata yang kita keluarkan itu menyakitkan. Nah, itu sebenarnya harus dipikirkan gitu, apakah langkah yang kita lakukan itu baik dan tidak membuat kesalahan yang sangat besar gitu. Maka kita harus berpikir terlebih dahulu, kalau kita mengucapkan ini bagus nggak ya, orang itu sakit hati nggak ya gitu. Oke teman-teman, istilah citra itu lahir dalam 3 konsep. Ada penilaian, ada anggapan atau pandangan, dan juga gambaran tentang sesuatu. Kadang-kadang kita juga tidak bisa mengalahkan orang lain ya. Kita juga tidak bisa menyalahkan publik kita. Kenapa mereka bisa menilai seperti itu? Padahal kita bisa gondok, apalagi perusahaan yang notabene terkait dengan produk yang bisa merusak nama baik perusahaan ataupun nama baik suatu lembaga atau suatu organisasi. Nah, itu akibatnya akan disampaikan oleh publik. Tetapi pada dasarnya publik itu tidak bisa disalahkan gitu. Karena penilaian, persepsi yang muncul di tengah-tengah masyarakat tentang kita, tentang produk atau tentang perusahaan kita, itu sebenarnya muncul akibat apa yang kita sampaikan kepada semua orang, apakah itu kita sadar ataupun kita tidak sadar. Karena ya memang komunikasi itu banyak dikatakan bahwa jauh lebih baik
jauh lebih dipercayai adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbalnya ketimbang verbal. Nah, jadi verbal ini sering bermasalah. Tapi ini adalah salah satu titik penilaian. Tanpa mengatakan sesuatu, apa yang kita lakukan, gerak-gerik apa yang kita lakukan gitu. Nah, indikasi dari komunikasi yang ditangkap orang lain itu akan dinilai oleh semua orang, oleh khalayak publik. Bahkan yang lebih parahnya itu adalah menjadi sebuah kesimpulan, gambaran tentang siapa kita, siapa sih sebenarnya dia itu. Karena istilah image itu bisa dianggap sebagai picture of mind. Jadi itu akan menjadi cerminan dari dalam pikiran orang lain, akan menjadi gambaran pantulan. It's you, siapa kamu. Itulah sebenarnya kita itu hidup di dunia ini, kita bawakan ke dalam pribadi kita. Ya mikir dong, mikir gitu, bagaimana mengatakan sesuatu, bagaimana mengucapkan sesuatu kepada orang lain. Dalam komunikasi mengatakan apa, kepada siapa. Kalau kepada si Anu, caranya bagaimana, intinya bagaimana, waktu yang ditepatinya kapan. Nah, kalau seandainya kita berbicara kepada orang lebih tua, harus ada etikanya, harus ada sopan santunnya ketika menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan kepada orang tua tersebut. Harus dalam keadaan yang sopan, harus sopan santun, harus hormat. Terkadang-kadang kita sudah sopan tetapi dianggap lain oleh orang tua tersebut, dipandang lain gitu, padahal kita tuh sudah berusaha sopan gitu loh, tapi dia menganggapnya tidak sopan. Lah, kenapa sih anak ini kok nggak gini-gini gitu. Kita dibilang anak ini tidak sopan, padahal kita tidak ada niat sama sekali. Nah, maka persepsi itu yang muncul dilawan tadi itu dipublis ke orang lain, karena itu adalah iklan berjalan tanpa bayar, tanpa waktu, yang bisa menyebar kepada siapapun, walaupun satu orang sih. Nah, kepada siapapun pasti kita dibilang tidak sopan, etika moralnya nggak ada, sampai ke si B, si B sampai ke si C sampai ke si D, si D sampai ke si Z. Akhirnya melekat ke siapa? Kepada anak yang tidak sopan itu. Terkadang-kadang ya, kita tuh sering dianggap ladang hitam. Hitam kadang-kadang itu kita dianggap, untuk membuktikan menjadi sangat sulit, apalagi lembaga yang besar atau perusahaan yang besar. Maka dari itu PR-nya tuh, atau tugas PR-nya tuh sangat besar untuk menciptakan, untuk memperjuangkan, untuk memperbaiki, untuk mempertahankan bagaimana citra perusahaan atau citra lembaga itu dapat terjaga dengan baik, dipandang baik orang lain. Nah, itulah PR, itulah bertugas, public relation maksudnya, bertugas sangat besar sekali untuk memperbaiki apa kesalahan-kesalahan yang agar tidak menyebar, agar kesalahpaham tidak menyebar kepada khalayak gitu, supaya citra lembaga atau citra perusahaan itu tetap terjaga dengan baik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa citra itu adalah penilaian, gambaran, sebuah anggapan atau pendapat atau pandangan yang sudah disimpulkan akibat stimul yang kita berikan kepada siapa yang kita menilai, kepada siapa seharusnya orang itu menilai, kepada siapa seorang itu harus beranggapan, kepada siapa seseorang itu harus menggambarkan tentang siapa kita. Terkadang ya kita berada di lingkungan orang tersebut, itu tuh sering dinilai bagaimana sih kita tuh, apa sih pekerjaannya. Jadi kita tuh tidak bisa menyalahkan publik, kita tidak bisa menyalahkan masyarakat sekitar, karena orang tersebut berhak untuk menilai kita. Saya jujur ya, ketika saya itu kuliah kan di saat sekarang ini kan kuliah online gitu kan, jadi saya tuh di dalam rumah itu agak susah jaringan gitu kan, jadi saya sering tuh duduk di luar, Zoom tuh di luar, di teras,
di situ ada dapat jaringan. Tapi yang jadi salah satu faktor yang menjadi pelaksanaan perkuliahan saya itu tidak efektif, tidak efisien, itu adalah gangguan motor lewat, mobil lewat gitu kan. Terkadang motornya itu bunyinya itu sangat keras sekali, jadi sehingga ketika Zoom itu dosen itu menjelaskan tidak terdengar akibat karena knalpotnya itu terlalu keras. Jadi saya menilai, aduh kenapa sih anak ini harus membeli motor kayak gini gitu, padahal masih banyak lagi, padahal keluar dari pabriknya itu nggak kayak gini loh motornya, tapi kok gini sih, ini bisa mengganggu ketenangan orang gitu. Nah itu penilaian seseorang tuh kepada itu, kenapa sih gitu. Jadi kita nggak ada berhak untuk melarang seseorang untuk menilai gitu, itu haknya sendiri. Itu sih menurut saya. Atau contoh lain yang disebutkan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri di YouTube channelnya, mengatakan bahwa sebuah lembaga pendidikan misalnya tempat kita berkuliah, nah persepsi apa yang muncul di dalam diri kita itu, nah gambaran apa yang seharusnya kita dapatkan, dan pendapat atau anggapan seperti apa yang kita dapatkan tentang lembaga pendidikan tersebut. Nah sebenarnya itu akan bisa kita peroleh melalui stimulus yang muncul. Misalnya ini ya, kita menganggap bahwa satu titik yang kita nilai yaitu dosennya pemalas, padahal yang pemalas itu cuma 1 atau 2 orang, bukan semua dosen. Nah coba bayangkan, di dalam satu fakultas saja dulu, di dalam satu fakultas itu ada berapa kelas, di dalam satu fakultas itu ada berapa jurusan, di satu jurusan itu ada berapa kelas. Nah bayangkan, misalnya dari kelas A, B, C, dan E sampai E itu semuanya dosennya sama, dan di kelima kelas ini juga melaksanakan perkuliahan selama 16 kali pertemuan. Nah ini bisa saja banyak yang tidak masuk, terkadang dosen-dosennya ya kewalahan atau mungkin ada kegiatan lain gitu, jadi tidak tercover gitu kan. Jadi kita jangan menganggap dosen ini nggak pernah masuk, padahal pengen masuk gitu kan, tetapi mungkin ya keterlambatan, mungkin dalam masuk kelas itu palingan berapa menit gitu. Nah di kondisi ini kita juga bisa menilai bahwasanya di sebuah lembaga ini ada beberapa dosen yang pemalas. Kita juga dengan hal ini kita menilai gitu, punya persepsi sendiri, punya pandangan tersendiri, punya gambaran tersendiri terkait bagaimana seorang dosen gitu di universitas atau lembaga tempat kita kuliah. Meskipun anggapan itu muncul hanya satu dari sebagian, tapi walaupun hanya satu sebagian, ini akan menjadi akibat lembaga itu secara keseluruhan itu, atau sebagai lembaga tidak bisa menyalahkan Anda gitu, karena semua orang tuh berhak gitu menilai lembaga itu seperti apa gitu, apakah lembaga itu terbaik gitu kan. Seorang orang tua juga berhak untuk menilai apakah lembaga pendidikan ini cocok buat anak saya, apakah lembaga ini mampu nanti membimbing anak saya. Nah itu harus diperhatikan gitu kan. Nah jika dosennya itu bermasalah, maka ditarik dosennya tersebut, didesain sedemikian rupa, dibikin shopnya, dibikin standarnya bagaimana image itu, bagaimana penilaian itu, gambaran itu bisa dihapuskan, bisa kita hapuskan. Bagaimana lembaga membuat dosen agar taat pada azas-azas yang berlaku dalam suatu lembaga pendidikan, sehingga mahasiswa lembaga pendidikan internal tidak menilai hal-hal yang negatif gitu. Kalau bisa ya menilai hal yang positif aja gitu kan. Kalau bisa kan, dosen yang di lembaga pendidikan ini sangat baik sekali gitu. Terkadang dia tuh dosen itu mampu menjelaskan kepada kami jika kami tidak paham, sampai 5 kali loh kami dijelaskan. Itu gimana ya, penilaian itu bisa menunjukkan dampak baik gitu dari citra lembaga. Jadi seorang siswa itu mengatakan bahwa saya sangat bersyukur sekali loh kuliah di tempat ini, karena saya diajarkan, dibimbing terus sampai saya tuh bisa gitu.
jika saya tidak tahu, saya ditanya gitu kan, sampai saya bisa, dia tidak pernah marah, penjelasannya sangat rinci, sangat detail. Nah gitu, kalau bisa seperti itu dalam satu perusahaan, dalam satu lembaga pendidikan. Nah, jika dosen tersebut bermasalah, ya bagaimana cara kita menghapus berita-berita seperti itu kan, agar tidak beredar secara luas. Ya kalau dosennya dinilai ya it's okay, tapi yang sayangnya satu penilaian kecilnya publik tersebut secara universal itu menganggap lembaganya ya yang begitu ya begitu. Tapi jangan ditarik yang negatifnya, buatlah lembaga itu sebenarnya, jangan ini bisa tersesat. Nah ini maksudnya adalah kalau dosennya bermasalah nggak apa-apa gitu kan, tetapi dengan permasalahan dosen itu, ini menjadi masalah yang besar gitu, membuat citra lembaga pendidikannya itu buruk. Contohnya gini, sebagai seorang orang tua ini ya, yang ingin menguliakan anaknya di lembaga tersebut, saya nggak mau kuliah menguliakan anak saya di tempat universitas itu, karena dosennya tuh banyak orang bilang ini gitu. Jadi otomatis ya penilaian orang terhadap penilaian orang itu mengarah kepada lembaga, bukan mengarah kepada dosennya. Inti sebenarnya tuh di lembaga gitu. Jadi nama baik lembaga itu menjadi buruk. Nah itu, nah kita ya sebagai mahasiswa, dosen ataupun staf karyawan di universitas itu harus menjaga citra lembaga, harus menjaga nama baik universitas kita. Bagaimana caranya kita tuh tidak hanya menjaga citra saja, kita juga harus mengembangkan potensi-potensi kita. Nah itu juga salah satu untuk menjaga dan memunculkan nama baik lembaga. Di lembaga ini melahirkan generasi muda yang sangat kreatif, yang sangat keterampil, sangat pintar, sangat banyaklah macamnya kan. Nah untuk memahami citra dalam konteks organisasi yang lebih besar, nah kita akan membahas mengarah kepada personal, misalnya tentang diri kita sendiri. Ketika saya dianggap sebagai mahasiswa yang cerdas, itu banyak yang harus dilakukan atau direncanakan, didesain sedemikian rupa bagaimana desain itu dikomunikasikan saya sebagai diri sendiri. Nah ini maksudnya adalah kita ini dianggap sebagai kelayak publik gitu kan, internal maupun eksternal. Kita tuh pintar sekali, kita tuh pandai berbicara di depan banyak orang. Kita tuh saya tuh misalnya kan mendapatkan nilai yang baik gitu kan, pokoknya ini pandang baik lah. Nah kita tidak hanya mengeluhkan seperti itu, tapi kita harus membuktikan apakah yang dinilai orang tersebut memang betul-betul kita melakukannya gitu. Apakah betul kita tuh berprestasi gitu kan, itu harus benar-benar dilakukan dengan sebaik mungkin. Bagaimana agar anggapan yang diberikan orang lain itu dapat diterima di khalayak publik. Ini bisa saja muncul karena dosen karena mereka menjadi corongan yang mendapatkan nilai A tadi, dan yang kedua yaitu teman-teman sedekatnya. Nah siapapun yang ada lingkungan lembaga perguruan tinggi itu bergaurat dengan dekan, ketua jurusan sampai ke rektor. Jadi apa yang harus dilakukan yaitu membuat tugas-tugasnya didesain sedemikian rupa agar tugasnya itu harus benar, cara komunikasinya itu harus baik, ke teman-teman harus oke. Di depan kelas kita harus menunjukkan kepiawaian kita, sopan santun dijaga, tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Apa yang diminta oleh dosennya tuh diminta 2, kita kasih 10. Kalau kita dikasih tugas 4 ya kita kerjain 7, melebihi. Nah dengan konteks itu dosen sangat menilai, wah anak ini hebat sekali ya, saya minta segini dia melebihi gitu, berarti anak ini mantap gitu, pintarnya tuh luar biasa. Nah jadi dalam kondisi super luar biasa ini yang sudah kita siapkan, kadang-kadang ada tetap saja tergelincir, dimana kita menilai bagian yang negatif. Terbayang apabila kita tidak menilai
secara negatifnya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya dosen itu lebih suka mahasiswa yang memberikan interpretasi terhadap topik-topik yang diberikan. Maka sampaikan pendapat Anda, kemukakan pendapat Anda mengenai citra lembaga. Anda mengatakan ini, nah itu sangat disukai gitu. Pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh mahasiswa itu sangat, dosen itu merasa senang gitu. Jadi mengindikasikan kalau mahasiswa tersebut paham gitu, karena di masing-masing pendapatnya itu dia mengemukakan intinya yang sama, tapi maknanya sama, tapi penyampaiannya itu berbeda. Apalagi kata-katanya itu mengindikasikan kita terhadap topik yang dibahas, sehingga dosen itu menyimpulkan kepada kita bahwasanya, oh, anak ini perhatian, anak ini pasti belajar, anak ini pasti punya persiapan yang sangat luar biasa, karena ketika dia mengucapkan apapun dia bersedia gitu, dia lancar aja gitu, sehingga muncullah di pikiran dosen tersebut kalau dia pantas untuk mendapatkan nilai A. Nah, itulah sedikit cerita dari saya mengenai konsep dasar bagaimana citra itu dalam lembaga pendidikan, ataupun dalam suatu perusahaan, ataupun dalam suatu organisasi. Nah, selanjutnya itu kita akan mengenal lebih jauh sebenarnya apa yang membentuk komponen-komponen dari citra yang dimaksud tadi itu image. Kalau untuk lembaga, untuk personal sama sebenarnya, tapi apa yang sebenarnya komponen-komponen dari citra ini. Nah, hal ini akan dapat dijelaskan. Yang pertama yaitu realitas. Realitas itu artinya empirik, sesuatu yang sebenarnya, jadi tidak dibuat-buat ya. Sesuatu yang dibuat-buat tinggal menunggu masa dan waktunya ketika tahu buruknya menjadi citra yang menghempas kita. Nah, jadi kalau selama ini kita dianggap jujur tetapi hanya image bukan realitas, jadi ya ditunggu saja kebenaran itu akan segera terbongkar. Ketika seorang akan tahu seumur hidup dia pernah percaya kepada Anda, apalagi ya pada lembaga, misalnya perusahaan yang menghasilkan suatu produk seperti sabun Shinzui, bagaimana reaksi terhadap produk tersebut. Nah, jadi ditunggu saja mainnya gitu. Ada mengatakan sabun, misalnya sabun apalah gitu kan, tadi saya menyebutkan contohnya saja. Ada menyamakan, oh sabun ini nih katanya bisa membersihkan segala kuman penyakit gitu, bakteri bisa menjauh, tapi nyatanya kok saya memakainya malah gatal-gatal gitu, kok saya pakai sampo ini kok tombol saya malah banyak gitu. Ada yang mengatakan kok badan saya memerah gitu. Nah, jadi dapat dikatakan bahwasanya orang tersebut dapat menilai tapi bukan realitanya, bukan secara faktanya, dia hanya image-nya saja gitu. Itu maksud saya dari komponen citra. Yang pertama itu realitas. Yang kedua yaitu sesuatu yang ideal. Nah, sesuatu yang ideal ini misalnya kalau lulusan yang diharapkan oleh industri adalah lulusan dengan ITKAL yang A, maka seharusnya yang ideal itu, yang ingin kita capai itu adalah yang menghasilkan lulusan di atas kategori sesuai dengan harapan dari industri tersebut. Nah, dengan begitu industri tersebut akan menekankan kepercayaannya kepada dalam satu lembaga. Oh, anak ini ya mendapatkan nilai A ya, lebih dari kategori yang kita harapkan gitu. Oh, anak ini diterima aja gitu, soalnya kan dia tuh memiliki potensi yang tinggi, dilihat dari nilainya saja ini gitu. Perlu diketahui bahwasannya sebuah tuntutan yang perlu kita penuhi, yang perlu kita ketahui, di mana mahasiswa-mahasiswa tersebut memiliki kemampuan dan tekadnya tersendiri. Jika ada permasalahan di industri, kita dapat menyelesaikannya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, ini salah satu meningkatkan daya serap yang dimiliki oleh kelulusan. Jadi jangan pernah memberikan janji atau meremehkan gitu. Nah, jadi komponen itu terpenuhi realitanya dan juga idealnya. Nah, yang ketiga komponennya yang ketiga yaitu harapan atau keinginan. Harapan dan keinginan siapa? Jika harapan itu dalam suatu lembaga, perusahaan atau PT, pada umumnya itu adalah harapan dari orang tua, harapan dari mahasiswa, harapan lembaga.
Pada umumnya, semua itu termasuk dengan harapan untuk semua orang, sehingga mereka tuh dapat diterima bekerja di dunia pekerjaan yang terpopuler dengan citra baik perusahaan ataupun PT. Berarti orang yang akan menilai berkualitasnya lembaga karena kelulusan ini hampir terselesaikan dan diterima dengan jaminan oleh industri. Maka kita harus menjaga tempat dimanapun kita berada, di lembaga PT apapun, maka mahasiswa harus bisa meningkatkan akademiknya, kualitasnya, kemampuannya. Maka ini akan bisa dijadikan bahwasanya mahasiswa tersebut, lembaga tersebut dapat meningkatkan prestasinya di bidang akademik. Nah, itulah beberapa komponen-komponen dari citra lembaga. Nah, yang selanjutnya itu kita harus mengetahui bagaimana aspek-aspek pembentukan citra. Nah, di dalam penjelasan video Bapak Dr. Hanif Al-Qadri SPD MPD menjelaskan ada 4 aspek yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu persepsi. Persepsi itu adalah hasil pengamatan. Persepsi itu muncul atau pandang itu muncul akibat pengamatan terhadap kondisi lingkungan yang dikaitkan dengan proses pemaknaan, di mana artinya individu itu membentuk makna atau membentuk suatu karakter seseorang atau individu lain terhadap lembaga atau perusahaan yang diakibatkan rangsangan yang dirasakan mengenai stimulus yang muncul. Aspek citra yang kedua yaitu wawasan atau pengetahuan atau kognisi. Ini suatu hal yang berkaitan dengan hubungan dengan daya nalar seseorang, publik ataupun masyarakat, serta pemikir orang tersebut dari satu pemikiran, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang jelas menjadi tidak jelas. Akibat dari keluar ini, kadang-kadang seseorang atau sekelompok masyarakat memiliki kepercayaan atau pengetahuan terhadap objek yang kita sampaikan. Artinya wawasan atau pengetahuan dari masyarakat atau publik itu sangat menentukan tingkat persepsi atau baik buruknya persepsi mereka. Nah, jadinya walaupun menjadi masukan yang terbesar yang diterima dalam hati kita sendiri, kita harus dapat melihat satu titik itu tidak harus dibenahi atau dirubah, karena ya kita harus mempersiapkan siapa klien kita. Itulah beberapa penjelasan yang aspek kedua. Yang ketiga yaitu aspeknya tentang motivasi. Motivasi itu artinya adalah citra yang terbentuk akibat motivasi yang diberikan oleh orang lain kepadanya. Nah, motivasi ini setiap orang menilai bahwasanya segala sesuatu itu muncul dari tergantungnya motivasi yang diberikan oleh orang lain kepadanya. Karena ya motivasi setiap orang itu tidak akan pernah sama. Untuk menilai sesuatu, misalnya harus ada motivasi yang berbeda dengan antara saya dengan Anda, antara Anda dengan orang lain. Ketika menilai satu benda, itu akan menjadi strategi membuat lembaga atau perusahaan. Gunanya untuk mengatur siasat atau strategi berikutnya. Itulah pemahaman menurut motivasi. Yang keempat itu terbentuknya sikap. Adanya kecenderungan bertindak, persepsi atau berpikir, dan merasakan dalam menghadapi objek ataupun situasi atau nilai tertentu terhadap satu hal, kepada orang, lembaga ataupun dalam satu perusahaan. Jadi mau tidak mau, kognisi, motivasi, dan juga sikap dari publik masyarakat, dari orang-orang yang menilai memberikan citra itu merupakan bagian atau aspek yang terbentuk citra lembaga atau dalam satu personal. Dan mudah-mudahan citra itu sudah terbentuk, citra yang bagus, citra yang wajib dipertahankan, yang wajib dijaga, karena hati-hati ya, ketika tidak dilakukan dengan strategis, tidak dijaga dengan sedemikian rupa, maka citra itu akan bisa berubah menjadi buruk, menjadi baik ke buruk. Nah, itulah beberapa aspek-aspek dari citra lembaga. Yang kedua yaitu bagaimana cara kita untuk mempertahankan suatu strategis dalam mempertahankan citra lembaga.
Yang pertama itu adalah merubah penampilan diri sendiri. Artinya, perbaiki penampilan Anda ketika Anda dinilai bagus, sehingga orang itu berpikir, oh memang anak ini mempunyai pemikiran yang baik, yang bagus. Nah, itulah yang pertama, memperbaiki atau merubah penampilan diri sendiri. Yang kedua, berkomunikasi dengan banyak orang. Maksudnya ini adalah yang memberikan penilaian itu adalah publik Anda, maka berkomunikasilah dengan sebaik mungkin untuk lembaga, baik itu dalam publik eksternal maupun dalam publik internal. Nah, itu yang nomor 2. Yang nomor 3 itu adalah mempromosikan diri. Bisa melalui iklan ataupun media, tetapi tanpa disadari bahwa iklan ini merasa membuat penilaian publik kita menjadi positif terhadap kita, maka kita itu tanpa disadari mereka juga menjadi media iklan yang bergerak ke penjuru bumi tanpa membutuhkan biaya sepeser pun. Nah, itulah yang ketiga. Yang keempat itulah menjaga reputasi. Jika reputasinya sudah terbentuk, mestinya itu harus dijaga. Kalau reputasi kita itu penghasil, maka iptek yang baik, maka yang muncul di kelulusan kita itu adalah lulusan-lulusan yang memenuhi kriteria dan harapan di sekolah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis citra lembaga, di mana terdiri atas 6 jenis, di mana Bapak Dr. Hanif Al-Qadri menjelaskan, beliau mengambil menurut Frank Jeff Klein, ada 6 jenis citra yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu the mirror image, yang artinya yaitu kaca atau cermin. Bayangkan kaca itu atau cermin itu muncul pantulan jika di dekat sana. Sebenarnya itu bukan data kita, tapi kita bisa dijadikan sebagai bahan data. Misalnya itu memperlihatkan kita bahwa kita memperlihatkan derita kita, in your eyes, ada sesuatu di mata, maka kita harus berkaca. Yang kedua jenisnya yaitu citra yang berlaku. Nah, ini artinya citra sudah terbentuk sedemikian rupa, sudah diketahui oleh masyarakat sekitar atau publik, dan diakibatkan stimulus yang diakibatkan itu akan terjadi. Nah, yang ketiga yaitu citra yang diharapkan. Berarti citra yang diharapkan itu ya terlalu tinggi. Kalau kita sebagai di bawah, ada sesuatu yang ingin dicapai, maka menjadi statement untuk mencapai ke sana. Jenis yang keempat yaitu ini selalu menjadi pembahasan yang pertama, pembahasan yang utama. Kita menyebutnya yaitu corporate image, yang merupakan peran dari sebuah lembaga pada suatu organisasi secara keseluruhan, tapi karena justru sebagian apapun tidak dianggap penting, yang bagian itu justru menjatuhkan image perusahaan ataupun lembaga secara keseluruhan, apa itu bentuk produk ataupun jasa. Karena dari titik A sampai Z harus diperhatikan, karena bagian itu tuh salah satu citra lembaga secara keseluruhan. Nah, yang kelima yaitu ada citra majemuk, dan yang keenam ada citra baik dan juga citra buruk. Nah, pembahasan kita terakhir itu adalah ada tidak, kira-kira ada nggak manfaat dari citra dalam suatu lembaga ataupun dalam suatu perusahaan terhadap publik kita. Kalau secara personal, kita pasti menyadari ketika orang menilai Anda sebagai anak yang baik, pintar, jujur, ada efek kepercayaan sangat banyak adanya, maka pencitraan itu diyakini bahwasanya dalam sebuah konsep membuat kita agar dapat menerima diri kita di kalangan ini. Maka yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah meningkatkan daya tarik perusahaan. Semakin kita akui sebagai lembaga yang positif, sebagai quality, maka perguruan tinggi adalah perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan-lulusan yang sangat baik. Ketika sudah mempunyai daya tarik, maka seseorang makin ingin untuk pergi ke luar sana. Yang kedua, yaitu yang harus kita lakukan adalah meningkatkan efektivitas terhadap daya tarik pemasaran. Nah, karena ketika citra kita sudah baik, kadang-kadang sangat efektif untuk mengeluarkan tenaga yang ekstra. Nah, yang ketiga yaitu menghemat biaya.
Ini pasti karena tidak akan perlu dicemaskan bagi media industri juga, karena ini juga sudah dipercaya bahwa kelulusan kita adalah lulusan yang uh, kualitas invite kualifikasi yang memang sesuai dengan harapan mereka. Nah, yang keempat itu ada daya saing jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, di mana semua orang akan menjaga atau mencari kualitas. Ketika kualitas kita itu sudah berada di nomor wahid, dialami oleh masyarakat baik itu eksternal maupun internal, maka sebagai seorang orang tua itu harus bisa mencari sekolah yang terbaik gitu. Nah, yang kelima yaitu yang perlu kita ketahui yaitu citra yang terbentuk sudah menjadi perisai saat lembaga ataupun petugas yang mengalami info yang krisis. Nah, itulah beberapa penjelasan terkait dengan bagaimana komponen-komponen dari citra lembaga, bagaimana aspek-aspek yang dimiliki dalam citra lembaga, bagaimana jenis-jenis yang harus dimiliki dalam citra lembaga, dan bagaimana cara kita mempertahankan citra lembaga dalam baik itu dalam satu perusahaan atau dalam satu organisasi. Nah, tambahan materi sedikit dari saya, di mana saya mendapatkan sumber referensi dari jurnal itu berjudul tema volume 4 edisi 2 tahun 2009, menjelaskan bahwasanya citra itu adalah sebagai suatu kumpulan keyakinan-keyakinan, ide-ide atau kesan-kesan atau suatu objek dari sudut pandang seseorang kepada khalayak publik dalam suatu lembaga atau perusahaan. Nah, ini dikemukakan oleh Kohler. Sedangkan menurut Kohler ini citra itu sebagai persepsi suatu organisasi yang tercermin pada asosiasi yang ada di ingatan konsumen. Nah, dalam citra lembaga bagaimana variabelnya? Variabel citra lembaga menjadi sebuah salah satu variabel bebas atau disebut dengan independent variable. Nah, menurut G. Brock Smith dan Donald W. Blackley tahun 1977 menggunakan ada 10 indikator mengenai citra lembaga yang variabel. Yang pertama yaitu reputasi lembaga ataupun suatu perusahaan. Yang kedua yaitu kompetensi pengelola lembaga. Yang ketiga, nilai perusahaan. Yang keempat yaitu informasi layanan. Yang kelima yaitu prosedur layanan. Yang keenam yaitu keseluruhan layanan. Yang ketujuh yaitu tepat jadwal atau tepat waktu. Yang kedelapan itu dapat dipertanggungjawabkan. Yang kesembilan yaitu dapat menyelesaikan satu masalah. Yang ke-10 itu pengguna jasa sebagai mitra. Nah, itulah beberapa penambahan materi dari saya, dan mungkin sampai di sini video dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi saya, mungkin ada tuturan kata yang kurang, maka saya akhiri video ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.